Hari ini saya sharing. Nggak, tadi udah minta izin boleh pakai gua lu nggak di sini. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi pada satu hari berkumpullah Hana, Sandi, dan Esa. Nah, siapa itu Esa? Esa itu yang waktu itu nganterin kita ke bandara. DL Rini katanya. Nah, jadi satu hari berkumpullah kami bertiga, itu mungkin sekitar jam 9:30 malam. Terus ngobrol. Nah, yang menjadi obrolan kami itu adalah tentang kejamnya dunia. Kejamnya dunia. Jadi pembicaraan itu hampir 3 jam karena dia pulang 1:30 pagi. Itu benar-benar ngomongin tentang jahatnya dunia ini. Apa aja? Bahas tentang orang selingkuh, pejabat ini begini, pejabat ini begini. Ya lu tau nggak dia korupsinya segini. Pokoknya kita bahas semua hal. Apa yang membuat pembicaraan itu sangat lama? Karena kita tuh sambil buka IG. Jadi sambil buka IG terus tuh, lu lihat deh baru dibahas tadi. Bener kan ada orang yang kayak gitu gini-gini. Terus sambil dengerin YouTube. Nih lu dengerin deh kata-katanya dia sampai ngucapin statement ini. Jadi kita tuh bahas panjang dan lebar segala macam. Untung di hari itu tidak ada Abi, karena kalau ada Abi mungkin bisa jadi jam 4 pagi. Nah, bahas soalnya ada menyerempet soal Kristen progresif, ya kan. Jadi panjang lah pokoknya pembicaraan itu hampir 3 jam. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu tiba-tiba gue kepikiran aja gitu. Guys, ini kan kita bahas tentang kejamnya dunia ya. Hampir 3 jam nih kita bahas tentang apa yang iblis lakukan ngobrak-ngabrik dunia ini gitu. Kita punya waktu 3 jam buat bahas tentang kejamnya dunia ini dan apa yang iblis lakukan di dunia ini. Sekarang kalau kita bergeser, kita balik, kita cerita tentang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Kan tadi lu bahas tentang pekerjaan iblis di dalam dunia ini. Nah sekarang kalau kita nih bahas tentang pekerjaan Allah di dunia ini, apa nih yang bakal kita bahas? Tiba-tiba kayak gitu. Terus udahlah ngobrolin soal quickening, soal date, soal komsel gitu. Ya orang ngalamin Tuhan, orang bertumbuh gitu di komunitas, orang sampai pergi-pergi ke daerah, itu pun pekerjaan Allah gitu, itu pun pekerjaan Tuhan. Ngobrolin itu nggak ada 20 menit, lalu dia mulai bergeser pelan-pelan kepada, tapi ya pendeta itu kembali kepada kejamnya dunia gitu. Jadi pembicaraan tentang pekerjaan Allah itu kurang dari 20 menit, lalu kita pelan-pelan bergeser lagi kepada tentang apa yang iblis kerjakan gitu di dunia ini, tentang kejamnya dunia ini sekarang. Mulai bahas segala macam lah, pokoknya serandom itu pembahasannya. Nah, terus pulang dari percakapan itu kan udah pagi gitu, terus sampai besokannya masih terlintas gitu pemikiran-pemikiran ini. Kenapa ya kita lebih mudah untuk menceritakan kejamnya dunia, menceritakan apa yang iblis kerjakan, ngobrak-ngabrik dunia ini, dibandingkan kita bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan gitu. Kenapa itu susah gitu? Kalau kita mau ditanya gitu, coba 3 hal yang disyukuri dalam minggu ini, itu aja orang mikir gitu untuk ngomong hal seperti itu gitu. Jadi kayak pertanyaan itu tuh terus terngiang-ngiang di otak. Kenapa ya kita itu lebih cenderung untuk bahas semua hal tentang kejamnya dunia dibandingkan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa pekerjaan Tuhan di dunia ini gitu. Nah, berawal dari pemikiran-pemikiran itu, terus kalau kita ingat gitu, kok Osbert pernah sharing tentang yang menyerap, manusia punya kemampuan menyerap gitu. Jadi ilustrasinya kalau kita ada di tempat bakar sate, kita keluar dari tempat itu kita jadi bau sate. Nah, kalau kita berdiam dan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, seharusnya apa yang keluar gitu waktu kita berlama-lama dari hadirat Tuhan gitu. Nah, jadi nyambung gitu dengan pemikiran itu. Iya ya, kalau misalnya gue bilang gue berlama-lama di dalam hadirat Tuhan gitu, kenapa yang gue bahas itu tentang pekerjaan iblis gitu? Kenapa yang gue bahas itu tentang kejamnya dunia?
tentang gimana iblis berhasil ngobrak-ngabrik dunia ini. Kalau gue memang lama di dalam hadirat Tuhan nih, kenapa yang keluar lancar banget 3 jam gue ngobrolin tentang hal itu gitu. Kenapa gue nggak punya sesuatu yang gue bisa bilang tentang pekerjaan Allah gitu. Terus ayat ini muncul gitu. Apakah kerjamu di sini, Elia? Tiba-tiba pertanyaan itu juga balik ke gue, dan apa kerjamu di sini, Christine Hana? Gitu. Berdoa, minta hadirat Tuhan, minta isi hati Tuhan. Gue tanya Tuhan, hidup gue mau dibawa kemana? Gue menantikan Tuhan. Tapi yang keluar dari percakapan gue adalah tentang kejamnya dunia ini selama hampir 3 jam. Apakah kerjamu di sini, hai Hana? Terus gue jadi kayak ya banyak berpikir gitu. Kenapa ya? Kalau memang gue menyerap sesuatu, kenapa yang keluar tentang kejamnya dunia ini gitu? Kenapa bukan tentang pekerjaan Allah? Nah, satu hari Filipus itu ngobrol, Tuhan Yesus lagi ngumpul sama murid-muridnya, terus Filipus ngomong gini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Apakah kerjamu, hai Filipus? Pekerjaan Allah itu sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Roma 8 ayat 28, kita semua tahu ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini 2 ayat yang kita tahu bahwa Allah lah yang mengerjakan, Allah bekerja di dalam kita, dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi di dalam segala sesuatu dan di dalam diri kita itu ada pekerjaan Allah. Itu ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan. Akhirnya merenungkan ayat ini tentang bagaimana Allah mengerjakan di dalam setiap kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Gue jadi merenung tentang apa yang Tuhan kerjakan gitu selama gue ada di Quickening ini dari 2018. Dan ketika gue merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam gue, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan, gue melihat banyak pekerjaan Tuhan gitu di hidup gue. Nah, dulu pertama kali gue ikut outreach itu 2018, masih sangat lugu ya dan polos waktu mengikuti outreach. Di otak hamba hanya bersenang-senang sepertinya. Waktu ini di sini cuma ada Ian. Ini AGS pertama, ada Cimel. Ini pengalaman outreach pertama 2018. Jadi waktu kita mau ke sini tuh udah dibilangin, "Iya, ini daerah dulu teroris suka ke sini gitu, lalala pokoknya gitu." Nggak ada ketakutan sedikit pun gitu. Jadi biasa aja gitu, mau dengar ada istilah teroris lah, apalah gitu. Biasa aja gitu. Karena di otak kayaknya waktu itu, kayaknya kalau orang nggak bawa senjata, gue lihat di depan mata, gue biasa aja gitu. Jadi, oh enggak kok, giliran nyampe di besok baik-baik aja gitu, nggak terjadi suatu apapun gitu. Jadi gue pergi outreach itu dengan keadaan ya bener-bener itu polos dan lugu gitu. Niat mau melayani Tuhan gitu, pokoknya mulia deh. Nah, terus udah gitu tempat yang kami foto ini, AGS ini foto adalah tempat suka ada ini pemujaan lah di tempat itu. Even di hari itu waktu udah diomongin gitu, iya di tempatnya nanti kita akan tuju itu Pokekea kalau nggak salah namanya,
itu tempat orang melakukan pemujaan. Sampai hari ini tuh orang masih melakukan pemujaan di tempat itu. Nggak ada kepikiran sama sekali perkara peperangan rohani, doa keliling, itu nggak ada. Gue hanya merasa hebat dan gue merasa gila keren banget karena itu muncul di National Geographic. Guys, tempat yang kita pergi kemarin tuh muncul di National. Jadi gue tuh segitu polosnya waktu ikut outreach pertama kali gitu. Yang menurut gue itu hal gila keren banget sampai muncul. Ini tuh tempat terkenal banget. Jadi nggak ada tuh pemikiran tentang peperangan rohani lah, kita harus berdoa lah. Itu belum ada di hari pertama kali gue ikut outreach. Nah, makin tahun gitu kan ikut outreach, makin belajar. Nah, ini 2019 sama Ci Ellen waktu itu juga Kalimantan. Nah, 2002 itu Rini pertama kali ikut outreach. Mulai pinter, mulai ngerti gitu. Oh, ini outreach guys, kita harus berdoa. Ajak Rini berdoa. Cewek-cewek, ayo kita berdoa. Kita doa puasa bareng, kita berdoa bareng. Mulai paham gitu arti outreach. Oh iya, yuk kita berdoa gitu. Dan pelan-pelan gitu dari yang outreach kayak nggak tahu apa-apa, cuman tahu datang aja gitu, bikin pelayanan, sampai akhirnya mulai belajar untuk oh iya ya, outreach kita harus persiapan, kita harus berdoa gitu. Terus 2003 ada Leo, bareng Leo. Itu juga mulai banyak hal gitu yang Tuhan mulai ajar pelan-pelan gitu. Jadi nggak semua satu brek gitu langsung Tuhan ajarin gitu, tapi pelan-pelan gitu. Sampai yang terakhir waktu kita ke Alor gitu, mulai berdoa, Tuhan mulai kasih firman, Tuhan mulai kasih janji-janji Tuhan gitu. Jadi itu benar-benar satu apa ya? Menurut gue itu cara Tuhan mendidik dan membawa gue gitu pelan-pelan gitu. Setiap tahunnya di setiap outreach itu akhirnya gue belajar sesuatu gitu tentang Tuhan, tentang pekerjaan Allah di hidup gue gitu. Sampai akhirnya tahun ini kita ke Alor dan melihat banyak hal gitu. Jadi ini aja gue cuman cerita soal outreach dari 2018 sampai 2024, ya kurang lebih beberapa menit. Maksud gue, kita tuh punya kemampuan untuk bisa ceritain pekerjaan Allah gitu di dalam kehidupan kita. Karena pekerjaan Allah itu sendiri itu terjadi di dalam hidup kita gitu. Jadi kita punya banyak hal yang kita bisa tarik keluar dari kehidupan kita untuk kita share ke orang lain tentang pekerjaan Allah di dalam hidup kita gitu. Mungkin kalau kita lihat pekerjaan Allah dari luar gitu, mungkin kita akan mention beberapa gitu. Tapi ketika kita tarik apa pekerjaan Allah di dalam diri kita keluar, gue percaya setiap kita di sini pasti ngalamin Tuhan gitu. Dan setiap kita di sini itu pasti punya pengalamannya masing-masing sama Tuhan. Itu baru beberapa tahun gitu. Lu belum urut dari lu kecil gitu, gimana Tuhan pelihara hidup lu. Bisa 24 jam kita akan menceritakan tentang pekerjaan Allah rupanya gitu. Jadi banyak orang perlu mendengar tentang pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Ayat ini mengingatkan kita gitu, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sebegitu powerfulnya kesaksian kita, sebegitu powerfulnya ketika kita menarik keluar pekerjaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan biarin semua orang tahu, biarin semua orang dengar. Karena setiap orang pun perlu dengar dan setiap orang pun perlu tahu pekerjaan Allah yang ada di dalam setiap diri kita. Perkara lain tentang pekerjaan Allah di dalam, salah satu pekerjaan Allah di dalam hidup gue adalah sharing kayak gini tuh sesuatu yang bukan hamba banget. Kalau outreach pertama kan nggak suruh sharing ya. Kalau dulu ada Yafet tuh suka timer, kan kesaksian kan harus 5-7 menit. Jadi pekerjaan Yafet itu adalah selalu timerin gue. Nah timerin gue itu kenapa? Karena gue itu cuma 3 menit.
Jadi kan pokoknya ada 3 kali lah kesempatan untuk kesaksian. Pokoknya kali pertama itu cuma 30 menit. Datang si Yafet. Han, lu cuma 3 menit, dia bilang gitu. Nanti nextnya dipanjangin aja. Aduh, gue kalau dipanjangin ya jadi benar-benar berkembang biak. Bapak paham kan arti kata berkembang biakku? Yaudah, pokoknya ininya, pokoknya diajarin lah segala macam. Kali kedua, tetap 3 menit. Terus, coba, pokoknya dia ngajarin gue segala macam lah. Han, coba lu tulis gitu, dia bilang gitu. Ya ini juga udah hasil gue tulis, coy, gue bilang. Terakhir, dia puji gue. Bagusan, udah ada progres 4 menit. Jadi sepanjang audionya tetap aja gue tidak mencapai 5 menit itu gitu. Tapi untuk itu pun 1 menit itu pun Yafet sudah bersyukur. Terus, jadi itu sesuatu yang bukan gue banget lah. Nah, terutama waktu kita ke Alor kemarin tuh gue ngeliat Ko Andri sama Kak Eti duduk dua-duaan bahas tentang mereka mau sharing apa. Oh iya, gue gampang, udah gue tinggal tambahin kesaksian gue, nanti gue kembangin dari situ. Terus datang lagi Kak Eti, iya gue juga ada kesaksian yang mendukung sharing gue, lalalala. Mereka berdua tuh sefrekuensi banget, pokoknya nyambung lah bahas soal sharing gitu. Terus gue hanya mendengar mereka berdua, terus gue, aduh. Gue udah coba baik itu ditulis, Cilidia, kalau kalian ada yang pernah sekelompok sama Cilidia itu beneran bisa ketik 1 HPS itu, dan dia bener-bener sesuai dengan apa yang dia ketik itu gitu. Nah gue gak bisa kayak gitu, gue pernah coba. Gue hilang di antara huruf-huruf itu. Jadi itu mengganggu konsentrasi, jadi gue gak pernah lagi melakukan itu. Terus Ko Andri sampai ajarin, iya kalau Koko bahkan sampai Koko pernah rekam. Koko ngaca, Koko sharing, Koko dengerin, bahkan pernah Koko rekam gitu. Oh ya cara itu belum pernah gue coba sih, gue bilang. Jadi gue udah coba gitu, untuk gue belajar. Kadang tuh yang di kepala itu terlalu penuh ya. Waktu gue mau omongin tuh gue jadi ngalor ngidul, gue jadi nggak tahu mau kemana gitu. Jadi sharing itu sesuatu yang nggak gue banget. Tapi gue lihat gimana Tuhan ngajarin gue tuh tahun demi tahun gitu, karena ya entah ya kenapa hal ini tuh susah banget buat gue. Sampai dulu ketua komsel gue sebelumnya sampai ajarin gue, lu rajin nonton orang sharing, orang khotbah, lu liatin. Terus mungkin karena yang gue tonton Stephen Furtick jadi agak ini ya agak jauh gitu. Dia bisa bahas 1 ayat dan dia hanya bahas tanda baca koma itu setengah jam sendiri. Terus gue, ini susah. Oke, lupakan. Dan dia tetap nggak kemana-mana gitu, nggak ngalor ngidul. Tetap kita tuh dapat poin yang dia maksud dengan tanda baca koma itu gitu di ayat itu. Terus gue tidak mengerti kenapa sampai hari ini momen untuk gue kayak gini nih, ini tuh selalu ada gitu. Kosbat WA gitu, Han sharing lah. Entah mengapa pun gue hanya kirim emoticon menangis dan baiklah gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang nggak gue banget, tapi gue nggak tahu kenapa dia tuh terus datang. Gue tidak mengerti kenapa itu terus datang. Tapi gue belajar satu hal ini. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seseorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi di dalam hal yang tidak gue mengerti ini pun, gue tetap percaya ada pekerjaan Allah. Hal yang mungkin gue gak ngerti hari ini, di situ pun tetap ada pekerjaan Allah. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu dari awal gitu sampai akhir. Jadi gue belajar gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak gue mengerti, tapi gue harus tahu bahwa di situ pun ada pekerjaan Allah. Jadi tadinya gue mau tulis judul sharing ini tuh kejamnya dunia versus pekerjaan Allah. Lalu gue lihat-lihat menu-menuhin slide gue aja. Jadinya gue hapus.
Segitu tidak pentingnya apa yang iblis lakukan di dalam dunia ini. Karena yang terlebih penting rupanya hanya pekerjaan Allah dan apa yang Tuhan lakukan. Yesus pernah bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin ada pekerjaan yang sudah dimengerti dan ada yang belum dimengerti, tapi itu pun pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Sekian